Si abadi, bahkan jika Si Hao mengucapkan kata-kata ini sendirian, dia akan tetap merasa itu sangat aneh, membuat pikirannya sedikit berat. Apakah ini yang disebut bencana umur panjang? Dia benar-benar mengalaminya juga. Yang disebut bencana umur panjang adalah sesuatu yang sebelumnya tidak dia pahami dengan jelas, tetapi sekarang, dia memiliki beberapa tebakan, melihat beberapa petunjuk. Apakah kalian semua satu makhluk, atau tiga makhluk yang berbeda? Si Hao bertanya. Tengkorak dan tulang lengan itu jelas berwarna berbeda. Selain itu bola mata itu terlalu besar, sepertinya tidak akan muat di tengkorak kristal. Satu atau tiga, apakah itu penting bagimu? Tengkorak kristal itu melepaskan sedikit cahaya berapi-api dari dalam rongga matanya, berwarna ungu emas, menyeramkan dan misterius, membuat seseorang merasa seolah-olah bahkan jiwa mereka akan mulai berdenyut. Aku tidak ingin tulang orang lain bergabung ke dalam tubuhku sendiri. Si Hao berkata, menolak seperti ini. Ini awalnya seharusnya menjadi kekuatan yang mudah diperoleh untukmu, tetapi kamu menyerahkannya begitu saja. Aku tidak bisa mengerti sama sekali. Jika kau menyatu dengan tulang ini, kau bisa memperoleh kekuatan abadi. Tengkorak kristal itu berkata sambil mendesah. Kekuatan jenis itu adalah sesuatu yang bisa kukembangkan sendiri. Si Hao menjawab. Ada jalan emas besar yang bisa kau tempuh, yang memungkinkanmu bangkit dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mengapa kau mengambil jalan yang jauh? Kau harus memahami bahwa dunia sekarang ini samar dan sulit dipahami. Arus bawah melonjak, sedikit kekuatan lebih berarti sedikit lebih banyak kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Menolak seperti ini bukanlah pilihan yang masuk akal. Kata tengkorak kristal itu. Lalu bagaimana dengan apa yang harus kubayar? Si Hao bertanya dengan tenang. Kau tidak perlu membayar apapun selama kau mewarisi kekuatan paling suci ini, memastikan bahwa itu tidak menghilang begitu saja ke dunia ini tanpa alasan. Kata tengkorak kristal itu. Si Hao menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa lagi. Apakah kau menolak, atau kau tidak percaya padaku? Tengkorak kristal itu bertanya. Ada individu yang sangat kuat yang memberitahuku bahwa semakin kuat keberadaannya, semakin mereka akan peduli dengan keseimbangan, memperhatikan karma. Meskipun hubungannya denganku tidak buruk, ia selalu melakukan pertukaran yang setara. Tentu saja, ia tetap menipuku. Baiklah, jika kau bersikeras merasa seperti ini, maka itu juga dapat diartikan dengan cara ini. Di masa depan, ketika kau punya waktu, bantu kami membalas dendam, tebas musuh-musuh kami. Tengkorak kristal itu berkata. Kau tidak jujur. Si Hao mundur. Mengapa mereka tidak membicarakan hal ini sebelumnya? Hanya ketika mereka membuka kedok, apakah mereka memintanya untuk mengambil bagian dari karma? Ini kemungkinan besar masih bukan kebenaran. Kenyataannya, setelah Immortal Mu, Immortal Wang, dan Immortal Qin, dia merasa ini membawa risiko yang sangat besar. Pada akhirnya, dia mungkin mati tanpa tanah pemakaman yang layak. Dia tidak ingin terjebak dalam lebih banyak masalah. Anak muda, kamu cukup hebat, kecepatan pertumbuhanmu telah membuat kami semua terkejut. Hanya saja, kamu harus mengerti bahwa yang paling kurang di dunia ini adalah waktu, kamu perlu mengerti untuk menghargainya. Ini adalah kesempatan bagimu untuk menjadi naga, itu akan menghemat banyak waktumu. Aku takut dikurung dalam kutukan abadi, aku takut bahwa setelah aku bergabung dengan salah satu dari kalian, ketika saatnya tiba, aku tidak akan menjadi diriku sendiri lagi. Si Hao sangat langsung, tidak bertele-tele sama sekali. Jika ada rencana yang sedang berlangsung, tidak perlu menyembunyikannya. Dengan datangnya zaman tanpa kultivasi, dunia berubah, makhluk-makhluk dari semua wilayah telah mundur. Sekarang saat-saat yang mengerikan mendekat, dunia menjadi damai. Aku tidak berpikir bahwa aku kekurangan waktu, ini adalah kesempatanku. Si Hao lebih lanjut berkata. Dia kemudian menambahkan, jika kalian semua benar-benar memiliki beberapa jenis rencana, kita dapat bekerja sama, memberi saya dukungan dalam aspek lain, dan pasti akan ada balasan di masa depan. Kalian semua dapat melihat bahwa kecepatan kultivasiku sangat cepat, layak untuk dilibatkan. Sementara itu, bahkan jika aku tidak bergabung dengan kalian semua, siapa tahu, suatu hari, aku mungkin menjadi sekutu kalian yang paling kuat. Anak muda, kamu terlalu berhati-hati. Kami tidak mencoba melakukan kejahatan, terlebih lagi tidak mencoba menjadikanmu bagian dari kami, tetapi benar-benar mengagumimu. Api di rongga mata tengkorak kristal menjadi semakin kuat, secara bertahap menjadi dalam seperti dua lubang ungu emas, membuat seseorang menjadi tenang. Secara bertahap, Si Hao merasa semakin damai, pikirannya tenang,
Semua fluktuasi emosionalnya menghilang, benar-benar akan tertidur. Tanpa disadari, dia tiba-tiba merasa mengantuk. Si Hao sudah menjadi makhluk tertinggi, tetapi dia hampir tertidur di sini, hampir mengakhiri daunnya di sini. Seni pedang simbol rumput dilepaskan, ditransmisikan melalui tubuh pedang, garis demi garis menghantam altar. Serangan dari makhluk tertinggi sudah cukup untuk menghancurkan bintang-bintang di langit. Namun, artefak di altar itu ternyata tidak biasa. Tulang lengan emas itu langsung terbang keluar. Dengan suara honglong, ia menghantam, menutupi langit dan bumi, mengelilingi kehampaan, menutupi semua energi pedang. Setelah bentrokan yang intens, terjadi kehancuran yang sunyi. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, melahap esensi langit dan bumi. Ketika tempat ini menjadi sunyi, altar itu masih ada di sana. Tulang lengan itu masih seperti dicor dari emas, mengambang di kehampaan. Cahaya api di rongga mata tengkorak itu terus berkedip. Bola mata itu masih bergerak, menatap Si Hao. "Anak muda, apakah kau mencoba melawan kami sampai mati di sini?" kata tengkorak itu. "Kalian semua adalah orang pertama yang bergerak. Jika kalian semua akan bersikap tegas, maka aku akan bertindak dengan tepat," kata Si Hao. Ia memiliki sejumlah keyakinan, karena jika pihak lain cukup kuat, mampu bertindak sepenuhnya tanpa kendali, maka mereka tidak akan mengatakan apapun kepadanya. Mereka akan langsung mengambil tindakan dan bergabung dengannya. "Kalau begitu, pergi saja. Kau bahkan tidak memiliki gairah, kita akan menjadi orang asing mulai sekarang," kata tengkorak itu. "Aku sudah mengatakan bahwa jika kalian semua percaya padaku, kita dapat memilih untuk bekerja sama. Jika kita bergabung bersama, paling-paling, itu hanya akan menciptakan kembali kekuatan masa lalumu dan pencapaianku dalam hidup ini kemungkinan besar akan berhenti di situ. Sementara itu, jika kalian semua bersedia membantuku, itu mungkin akan menjadi dunia yang sama sekali berbeda." Si Hao tidak langsung pergi, malah mengucapkan kata-kata ini. Setelah terdiam lama, tengkorak kristal itu berkompromi, sebenarnya setuju. Pupil mata Si Hao mengerut. Dia tahu bahwa mereka tampaknya agak terburu-buru, tidak punya banyak waktu tersisa, atau mereka tidak perlu pergi sejauh ini. Altar itu menyusut, menjadi seukuran kepalan tangan. Kemudian, tulang lengan emas, bola mata berdarah, dan tengkorak kristal semuanya menyusut, masih tersusun di sana. Altar itu melayang, muncul di depan Si Hao. Si Hao tidak berani membawanya karena takut terpengaruh oleh Dao. "Bangun tidaklah mudah, biayanya tidak kecil. Anda tidak perlu meragukan kami tidak akan menyakiti Anda," kata tengkorak kristal itu. "Karena kita akan berjalan di jalan yang sama, memilih untuk bekerja sama. Lalu apakah ada beberapa hal yang dapat Anda semua katakan kepada saya?" Si Hao bertanya. "Apa yang ingin Anda ketahui?" Tengkorak kristal itu bertanya. "Siapa kalian semua? Mengapa Anda di sini? Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah alam makam barat ini diciptakan oleh Anda semua? Tujuan seperti apa yang Anda semua miliki dalam menggabungkannya dengan alam Dewa Fight?" Setelah mendesah, altar seukuran kepalan tangan itu menjadi sunyi, tidak ada jawaban yang terdengar untuk waktu yang lama. Si Hao juga tidak mengatakan apa-apa, menunggu dengan tenang. "Jika aku mengatakan bahwa kita adalah yang kalah, dipukuli dengan menyedihkan, melupakan segalanya, apakah kamu akan mempercayai kami?" Tengkorak itu akhirnya bertanya. "Aku tidak akan terlalu yakin." Si Hao hanya memiliki 4 kata ini. "Kita dipukuli hingga hancur, yang benar-benar kalah, hanya memiliki beberapa ingatan yang dangkal. Kita bahkan tidak mengingat diri kita yang sebenarnya lagi. Saat ini, hanya ada satu keinginan yang tersisa di pikiran kita, yaitu untuk kembali ke puncak kita. Kita adalah makhluk umur panjang, kita ingin menciptakan kembali kejayaan umur panjang kita sebelumnya," kata tengkorak itu. Ekspresi Si Hao berubah. Apakah ini bencana umur panjang? Ada sekelompok makhluk seperti ini. Dan, apakah kamu bahkan tidak tahu siapa musuhnya? Tidak. Hanya ada beberapa jejak yang belum terhapus. Kita adalah pihak yang kalah dalam pertarungan kecil terakhir. Tengkorak itu berkata dengan sedih. Apa? Si Hao sangat terkejut, kali ini benar-benar terharu. Mereka benar-benar memiliki latar belakang yang hebat? Pertarungan kecil yang disebut-sebut itu juga telah terjadi terlalu lama, sesuatu dari masa lalu yang tak berujung. Paling tidak, itu terjadi sebelum Immortal Ancient. Pertarungan terakhir, pertarungan pamungkas akan segera terjadi. Kita masih belum menyerah.
Tengkorak kristal itu meraung. Si Hao berpikir dalam hati, semakin merasa bahwa pertarungan besar di masa depan akan sangat mengerikan, melibatkan terlalu banyak hal. Monster tua sejati akan muncul dari era besar yang berbeda. Itu akan melampaui semua imajinasi. Apa yang terjadi dengan Western Tomb Realm? Saya yakin kalian semua pasti tahu ini dengan baik, tidak mungkin kalian lupa, kan? Si Hao curiga. Alam makam barat secara tidak sengaja diciptakan oleh kami. Kami sebelumnya secara tak terduga menemukan buku tulang. Jika kalian tidak setuju, kalian dapat melihatnya. Ketika berbicara sampai di sini, tengkorak kristal itu membuka mulutnya, memuntahkan sepotong tulang hitam hangus, di atasnya memang ada beberapa rekaman. Namun, tengkorak kristal itu secara langsung menyangkal penggabungan alam dewa kekosongan, mereka juga tidak ingin melakukan sesuatu yang besar dan tersembunyi. Ada yang lain? Si Hao tidak benar-benar yakin, setengah ragu. Memang ada seseorang yang datang kemudian, sesuatu ini dalam beberapa dekade terakhir. Dia melakukan hal-hal ini, tetapi kami tidak memperhatikannya, menunjukkan kekhawatiran bersama. Tengkorak kristal itu berkata, "Seperti apa rupanya? Latar belakangnya seperti apa? Apakah kalian semua melihatnya?" Si Hao bertanya, ekspresinya serius. Tingginya lebih dari 1 zhang, tubuhnya membawa bau busuk, seolah-olah dia adalah makhluk yang merangkak keluar dari gunung mayat. Dia sangat kuat, sisik yang tidak lengkap menutupi tubuhnya, tetapi ada bulu salju yang rontok dari waktu ke waktu. Tengkorak itu berkata dengan serius. Ketika si Hao mendengar ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia merasakan bahwa semuanya benar-benar buruk. Dari deskripsi tengkorak itu, dia langsung teringat pada Raja Kucing Iblis. Jangan bilang kalau itu benar-benar makhluk ini. Ayo pergi, kata si Hao pada akhirnya. Dia merasa seperti saat berhadapan dengan ketiga monster tua ini, sulit untuk melihat apa yang mereka katakan, dan juga sulit untuk mengetahui apakah yang mereka katakan itu nyata atau palsu. Cara terbaik adalah menemukan monster tua lainnya, gunakan monster untuk menghadapi monster. Di alam bawah, ada kandidat yang sangat baik, yaitu penguasa wilayah terlarang. Dia adalah individu yang ganas yang melintasi dunia bendungan, sangat kuat. Tentu saja, dia juga hancur, sekarang hanya memiliki setengah tengkoraknya yang tersisa. Namun, keinginannya tampaknya sangat kuat, jadi dia tidak mau menghilang dari dunia ini. Altar seukuran kepalan tangan itu diam-diam melayang naik turun. Di atasnya, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata yang berdarah semuanya menjadi sunyi, untuk sementara menjadi diam. Si Hao mengulurkan tangannya, melepaskan seberkas cahaya, dan kemudian bola api muncul, mengelilingi altar, membawanya menjauh dari bagian terdalam alam makam barat begitu saja. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama, karena orang yang diduga sebagai pohon catail iblis mungkin masih hidup, atau mengapa dia perlu bertindak dengan ketakutan seperti itu? Dia bisa saja segera memurnikan 3 monster tua itu. Sementara itu, alasan mengapa si Hao bahkan dapat menghadapi 3 hantu di altar kemungkinan besar sebagian karena Raja Catail Iblis yang hanya memiliki tubuh yang hancur. Namun, ia harus meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin. Dunia ini terlalu kacau. Meskipun dunia ini memasuki zaman tanpa kultivasi, dunia ini juga menjadi semakin berbahaya. Begitu zaman yang paling menakutkan tiba, yang lemah tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Bahkan jika itu hanya untuk keluarganya, untuk teman-temannya, ia harus terus hidup, melindungi semua orang. Pertempuran Immortal Ancient hampir sepenuhnya memusnahkan klan 9 surga 10 bumi, apalagi kali ini. Hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi. Serangan seorang abadi sejati akan membuat lautan bintang meledak, apalagi makhluk sejati yang tak tertandingi, Raja Abadi yang tak tertandingi. Saat itu, alasan mengapa 9 surga 10 bumi hancur berkeping-keping, alasan mengapa semua makhluk mati dengan menyedihkan justru karena alasan ini. Ketika para ahli yang tak tertandingi lewat, tatapan acak apapun mungkin langsung membakar para kultivator biasa menjadi abu. Di luar, pertempuran itu sangat intens, alasan utamanya karena makhluk-makhluk baru muncul tanpa henti. Tempat ini luas, binatang-binatang purba terkonsentrasi. Gunung-gunung primitif naik dan turun terus-menerus, muncul satu demi satu, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke awan. Pisiu, Luan, Truhou, burung gagak emas berkaki 3, dan yang lainnya melangkah di kubah langit, bergerak melalui cakrawala,
berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang menyilaukan saat mereka menyerang dengan penuh pembunuhan. Muking, Julin, dan Shizong semuanya terluka, jejak darah, sementara ada beberapa yang lain yang tidak bisa bergerak sama sekali. Sekarang terbaring di tanah, dilindungi oleh yang lain. Ada makhluk-makhluk yang sangat kuat yang membantai jalan keluar, membuat semua pemimpin muda lelah. Alasan utamanya adalah karena ada terlalu banyak makhluk di sini, sementara mereka hanya memiliki beberapa ratus. Si Hao berdiri di sana, masih tidak mengambil tindakan, diam-diam menonton. Dengan suara Sou, seekor kura-kura hitam besar menukik, bersembunyi di belakangnya, melihat sekeliling. Kemudian, ia menepuk dadanya, berkata dengan ekspresi terkejut, kura-kura ini hampir mati ketakutan. Brengsek. Aku bertemu dengan kura-kura tua yang terus mengejarku. Itu pasti raksasa prasejarah. Sebuah gunung besar segera runtuh. Sebuah cakar hitam besar muncul, langsung menghancurkannya. Sebuah kepala hitam raksasa muncul, milik kura-kura raksasa. Kura-kura ini pasti kuat, kekuatan pertahanannya mencengangkan, anak-anak muda desa batu tidak dapat melakukan apapun padanya. Cangkang kura-kura yang bersinar itu tampak seperti terbuat dari emas abadi. Suara kengkiang terdengar saat menghantam permukaannya. Bunuh. Muking mengambil tindakan. Tombak Dewa Petir dengan daya tembus yang mencengangkan muncul di tangannya. Ia menyatu dengan tombak itu, berubah menjadi seberkas petir emas, maju dengan berani. Dengan suara PU, kura-kura di puncak alam pelepasan diri ini tertusuk sampai mati. Teknik berharga Kaisar Petir melonjak dengan tombak dewa di tengahnya. Semuanya meledak, binatang buas di sekitarnya semuanya disambar petir sampai mereka mulai berkedut. Seluruh tubuh mereka hangus hitam, beberapa bahkan lebih langsung meledak. Kekuatan Muking adalah salah satu yang terbaik di sini. Binatang buas paling gila keluar ke arahnya, tetapi ia menahan mereka semua. Bahkan jika ini hanya latihan, seseorang harus realistis. Makhluk yang terlalu kuat, bagi anak muda lainnya, tidak akan menjadi penyempurnaan diri, melainkan mengancam jiwa. Tentu saja, setiap orang dari mereka harus melihat darah, merasakan jenis atmosfer kematian yang menghancurkan itu, dan baru kemudian mereka dapat menerima penempaan yang mereka butuhkan dan hasil penajamannya. Mereka bertarung sampai mereka semua menjadi gila. Semua anak muda bertarung habis-habisan, orang-orang yang tergeletak di tanah juga terhuyung-huyung berdiri lagi, bertarung sambil berlumuran darah. Si Hao berdiri di sana, dengan tenang menyaksikan semua ini. Meskipun situasi ini sudah sangat berbahaya dan berdarah, dia tetap tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Semua ini akan bergantung pada orang-orang itu saja. Mereka hanya bertarung sampai langit menjadi gelap dan bumi menjadi redup, matahari dan bulan tanpa cahaya. Darah menutupi tanah, bahkan tulang-tulang yang hancur terlihat, cukup banyak dari anak-anak muda desa batu. Binatang-binatang buas di sini bertarung tanpa henti. Sungguh sulit membayangkan berapa banyak sisa-sisa yang terkubur di sini saat itu, jiwa-jiwa perang benar-benar tak terhitung jumlahnya. Setelah dipelihara oleh alam makam barat, mereka semua mengembangkan kesadaran. Bunuh. Julin memiliki 4 bulu yang tertusuk ke tubuhnya, serta taji tulang. Saat ini dia menghadapi beberapa burung ganas, bertarung dalam pertempuran mematikan melawan mereka. Di antara mereka, ada gagak emas yang memiliki bulu emas yang berkilauan. Ada beberapa yang menusuk tubuh Julin, meneteskan darah. Mereka terus-menerus menyerangnya. Ada seekor unicorn yang seluruhnya seputih salju seperti batu giok, tetapi sangat buas. Setelah menjadi gila, ia benar-benar berubah bentuk. Sederet taji tulang putih muncul di punggungnya, salah satunya menembus dada Julin. Pertarungan ini menjadi semakin dan semakin intens. Pada titik ini, semua orang merasakan bahaya, merasa bahwa mereka tidak dapat menghadapi musuh mereka seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Bunuh. Akhirnya, mereka semua menjadi benar-benar kelelahan, semua energi esensi mereka habis. Namun, monster-monster ganas di alam makam barat masih terus muncul tanpa henti. Berapa banyak sisa-sisa yang ada? Bagaimana bisa ada begitu banyak jiwa dan keinginan yang hancur? Mereka setengah nyata, setengah terbuat dari kekuatan spiritual, bahkan ada darah iblis yang hidup kembali, sungguh aneh. Kata si Hao. Tengkorak di altar kecil yang sunyi itu berbicara lagi, berkata, jumlah sisa-sisanya setidaknya jutaan, atau bagaimana mungkin dunia kecil seperti ini terbentuk? Itu terbentuk dengan mengandalkan mereka. Baiklah, pertempuran hari ini akan berakhir di sini. Kata si Hao. Anak-anak muda ini sangat keras kepala, meskipun mereka sudah lama kehabisan energi,
beberapa bahkan sekarat, mereka masih bertahan, bertempur dalam pertempuran berdarah. Si Hao mengambil tindakan. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, semua binatang raksasa terbang keluar seperti orang-orangan sawah, membersihkan tempat ini sepenuhnya, tidak ada yang tersisa. Kemudian, dia secara pribadi mengambil tindakan, mengaktifkan esensi yang unik untuk kultivasi alam makhluk tertingginya, membantu merawat beberapa orang, membantu mereka pulih dari keadaan sekarat mereka, atau orang-orang ini pasti akan mati. Masih ada beberapa hal bagus di sini. Paling tidak, untuk tingkat kultivasi mereka, itu seharusnya menjadi obat penyembuh yang hebat. Tengkorak kristal itu berkata, memberitahu Si Hao bahwa ada harta karun lain jauh di bawah alam makam barat. Bangun, gali tanah. Perintah Si Hao. Anak-anak muda itu selalu mematuhi kata-kata Si Hao, melakukan apapun yang dia katakan. Meskipun mereka kelelahan, mereka tetap segera bangkit, mulai menggerakkan tubuh mereka, memperlakukan ini sebagai bagian dari pelatihan mereka. Tanah dan batu melonjak, permukaannya terbuka. Semua orang terkejut. Ada banyak sisa-sisa di bawah tanah, semuanya spesies langka. Ada beberapa yang sebesar puncak gunung, beberapa hanya seukuran ibu jari. Namun, ada satu kesamaan, yaitu mereka semua sangat kuat saat masih hidup. Saat mereka menggali lebih dalam, lapisan tanah tidak lagi layu, malah membawa aura lembab. Kemudian, mereka menggali tambang yang sudah tua, sampai-sampai ada es, dengan gua-gua es dan lubang salju. Tempat ini, mayat-mayat di sini belum membusuk, masih mempertahankan daging dan darah mereka, membawa energi darah esensi yang melimpah. Benda-benda ini, dulu, kita sudah makan begitu banyak sampai ingin muntah. Ketika anak-anak muda yang datang dari Desolate Border melihat benda-benda ini, perut mereka langsung mual. Tengkorak kristal menjadi sedikit terdiam. Awalnya ingin memberi mereka beberapa harta, hadiah yang luar biasa, karena beberapa alam kultivasi binatang purba ini sangat tinggi. Darah dan esensi ki mereka, jika diekstraksi, akan sebanding dengan pil dewa dan obat-obatan ajaib. Bawa mereka kembali, perintah MU King. Semua orang bergerak bersama, beberapa menilai mereka dalam hati. Esensi yang terkandung dalam binatang buas dan burung dewa ini benar-benar mengerikan. Jangan sia-siakan apapun. Ketika saatnya tiba, ekstrak sumsumnya, esensi di sana adalah yang paling menakjubkan, kata Si Zhong, sangat berpengalaman. Lumayan, ada setengah mayat makhluk tertinggi yang bahkan bisa kita gunakan. Setelah energi pembunuh dihilangkan, itu bisa digunakan sebagai obat mujarab untuk melembutkan tubuh. Julin mengangguk. Pada akhirnya, mereka kembali dari perjalanan yang bermanfaat, membawa kembali sejumlah besar tubuh binatang purba. Sementara itu, ini belum semuanya. Menurut apa yang dikatakan tengkorak kristal, kedalaman bawah tanah memiliki tingkat yang lebih mengerikan, yang mungkin berbahaya bahkan untuk dijelajahi Si Hao. Ada tubuh makhluk tertinggi? Si Hao terkejut. Jika kamu mencari dengan saksama, akan ada tubuh yang lebih kuat, darah mereka langka dan berharga, obat-obatan hebat yang benar-benar luar biasa. Mereka mungkin tidak jauh lebih rendah dari obat-obatan abadi. Ada yang lebih kuat? Tanya Si Hao. Ada. Tengkorak kristal itu mengangguk. Si Hao mulai berpikir sendiri. Jika ada yang lebih kuat, maka level berapa mereka? Bukankah tempat ini agak terlalu menakutkan? Sebenarnya memiliki banyak makhluk yang menakutkan. Di level terdalam, di sanalah kita dikuburkan. Tengkorak kristal itu berkata dalam-dalam. Si Hao tertegun, dan kemudian dia benar-benar mengerti. Altar kecil bergoyang. Tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan bola mata berdarah bergetar, bahkan merasakan sedikit kegelisahan. Mereka merasakan semacam tekanan yang kuat. Saudara Dao telah melangkah sejauh ini di jalanmu. Aku hanya tahu ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana bisa bocah ini setuju dengan mudah, apalagi mengatakan bahwa dia membawa kita ke sini untuk membangun karma baik. Ternyata dia ingin mengintimidasi kita, penuh kebencian. Di era agung mana saudara Dao hidup, kapan kamu melampaui? Pada saat itu, lupakan tengkorak kristal, bahkan tulang lengan emas dan bola mata itu benar-benar melepaskan fluktuasi kehendak ilahi, berbicara di sini. Seharusnya lebih lambat darimu. Apakah kalian semua pergi ke bendungan? Tuan dari wilayah terlarang bertanya. Kamu, pergi ke sana sebelumnya? Tengkorak kristal itu terkejut. Itulah sumber dari semua kekacauan.
Kau bisa kembali hidup-hidup setelah masuk? Tatapan mata bola mata yang berdarah itu dalam. Tubuhku sudah mati, tetapi daoku tetap gigih, sisa-sisa keinginan mengembara di dunia, hati membawa keengganan. Kata penguasa wilayah terlarang. Kemudian, penguasa wilayah terlarang menyambut mereka dengan rendah hati, mengundang mereka untuk duduk dan minum teh, mengobrol. Namun, mereka bertiga tidak memiliki tubuh, dan mereka tidak dapat membuat tubuh asli mereka muncul, hanya mampu terus melayang di atas altar itu. Si Hao sangat terguncang. Dia tahu bahwa dia benar-benar membawa ketiga monster ini ke tempat yang tepat, masih lebih baik bagi penguasa wilayah terlarang untuk mengobrol dengan mereka. Dia juga ingin memahami beberapa kebenaran. Tiga orang terhormat, tolong. Pakaian salju berkibar-kibar. Penguasa wilayah terlarang itu tampak sangat transenden. Meskipun dia sudah meninggal, dia tetap percaya diri dan tenang. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tetap tampak seperti orang abadi sejati yang dibuang ke dunia manusia. Dia membuat gerakan, tolong, membuat tengkorak kristal dan yang lainnya mendarat di tepi pondok jerami. Tidak jauh dari sana, bambu giok bergoyang, mengeluarkan suara gemerisik, membawa aroma segar dan bersih. Di depan pondok jerami, danau kosmos berkilauan dan tembus cahaya, bintang-bintang memenuhi langit, berkumpul menjadi sebuah danau. Itu benar-benar pemandangan yang spektakuler. Dua anak Dao, satu laki-laki dan satu perempuan, muncul sekali lagi, berdiri di belakang penguasa wilayah terlarang, membawa teh, melayani para tamu meskipun ketiganya tidak mau meminumnya. Altar itu menjadi setengah tinggi orang, mendarat di tanah. Apakah kalian semua dibunuh oleh orang yang memelihara sekelompok ayam itu? Penguasa daerah terlarang itu bertanya, ekspresinya serius, mengobrol tentang kejatuhan ketiga makhluk itu. Si Hao tercengang. Kata-kata macam apa ini? Seorang ahli yang memelihara ayam? Ini agak terlalu tidak masuk akal. Tiba-tiba, dia teringat beberapa hal, mengingat yang mana itu. Dia secara pribadi mendengar Cao Yusheng meraung dari ruang waktu yang berbeda, menyebutkan beberapa hal. Di antara mereka, ada makhluk yang memiliki beberapa phoenix sejati di sisinya, membesarkan mereka di pintu masuk keluarganya seperti ayam. Seberapa mendominasi dan menakutkan keberadaan ini? Mungkinkah yang dibicarakan oleh penguasa daerah terlarang adalah orang ini? Ini benar-benar memalukan. Kami dibunuh oleh orang lain, roh primordial hancur, sekarang tidak mengetahui karma dari kehidupan masa lalu kami, hanya sedikit ingatan yang tersisa. Kami hanya tahu bahwa kami jatuh selama pertarungan itu. Tengkorak kristal itu berkata, berbicara seolah-olah membawa kesedihan yang tak berujung. Kamu tidak memiliki kesan apapun? Penguasa daerah terlarang itu tersenyum, berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menyebutkan makhluk, berkata, dibunuh oleh orang yang menjual obat-obatan palsu? Kelihatannya familiar, aku tidak tahu apakah kita punya karma yang sama. Kata tengkorak kristal. Hal ini membuat Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak lebih banyak lagi. Menjual obat palsu? Pepatah ini aneh sekali. Ahli mengerikan macam apa ini? Itu jelas bukan makhluk biasa. Meskipun aneh, Si Hao merasa pasti ada sesuatu yang sangat mengerikan di sini. Mungkinkah makhluk itu? Si Hao sebelumnya pernah mendengar bahwa ada makhluk yang tubuhnya terbagi menjadi 6 bagian, disegel menjadi 6 bagian obat umur panjang yang berbeda. Itu benar-benar mengejutkan. Hanya saja, keberadaan ini berhubungan dengan obat-obatan, tetapi pada akhirnya, ia menerima jenis gelar jahat ini? Jika bukan dia, maka orang yang menyembelih babi? Penguasa wilayah terlarang tersenyum lagi, dengan tenang bertanya seperti ini. Si Hao menjadi benar-benar terdiam. Gelar macam apa ini? Sepertinya semua keberadaan tabu ini memiliki sisi uniknya sendiri, atau mengapa mereka memiliki nama seperti ini? Babi yang disembelih? Saudara Dao, apakah Anda mengutuk atau mengejek kami? Saya samar-samar ingat bahwa ada seorang individu yang membantai semua makhluk, membunuh tokoh nomor 1 dari semua klan. Semua makhluk yang mati disebut suku babi olehnya. Ekspresi tengkorak kristal itu pahit, berkata sambil mendesah ringan. Lebih tepatnya, aku seharusnya memanggilnya tukang daging, keberadaan yang seharusnya dipotong-potong menjadi daging cincang oleh semua klan. Aku bertanya-tanya apakah tubuh dan jiwanya telah terhapus. Penguasa wilayah terlarang berkata pada dirinya sendiri. Si Hao mendengarkan dari samping,
ingin berbicara beberapa kali. Penguasa wilayah terlarang menatapnya, berkata, ada beberapa hal yang tidak akan membawa manfaat bagi kultivasimu jika kau mendengarnya terlalu dini. Lebih baik kau maju selangkah demi selangkah. Begitu kau mencapai level itu, kau secara alami akan menyadarinya. Si Hao teringat penguasa wilayah terlarang mengatakan hal yang sama tentang dunia kegelapan, dan tentu saja, ada teror besar yang terlibat. Bahkan Shutuo adalah makhluk kegelapan yang berevolusi. Sisi lainnya bahkan telah terkikis sebelumnya. Sejak runtuhnya kaisar, era-era besar telah berlalu satu demi satu. Orang-orang dan hal-hal ini, pada akhirnya, paling-paling hanya akan menjadi percikan di sungai waktu yang besar. Bahkan jika mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka di zaman mereka, bahkan jika mereka mengaduk-aduk ombak yang mencapai surga, ketika seluruh sejarah disurvei, mereka mungkin masih belum tentu mampu bangkit di atas. Penguasa wilayah terlarang mengatakannya seperti ini. Kemudian, dia memikirkan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya. Tubuhnya hancur, hanya setengah dari tengkoraknya yang tersisa. Apa yang tersisa? Hanya ada kemauan yang belum menyerah yang masih mengembara di dunia ini. Pada akhirnya, Si Hao mendengarkan semuanya dengan bingung. Dia hanya tahu bahwa pemandangan sebenarnya di balik bendungan adalah sumber kekacauan. Hal-hal yang benar-benar mengerikan ada di sana. Tidak heran Dewa Willow akan menghilang di sana, memiliki tujuannya sendiri, alasannya sendiri. Bisakah Dewa Willow masih kembali? Dadanya langsung terasa sesak. Bahkan seseorang sekuat penguasa wilayah terlarang hanya bisa merangkak kembali dengan tubuh yang hancur, hanya setengah tengkorak yang tersisa. Senior, saya ingin berlatih dan berkultivasi di dekat bendungan. Si Hao tiba-tiba berkata, bertanya kepada mereka. Apakah kalian mencoba menceritakan lelucon? Api ungu keemasan di tengkorak kristal melonjak, benar-benar menjadi sedikit dingin. Si Hao tidak patah semangat, dan dengan sangat lugas menyatakan bahwa dia pernah mengunjungi tempat itu sebelumnya, dan secara pribadi berdiri di wilayah itu. Tentu saja, dia tidak berani menyeberangi bendungan. Itu memang tempat yang mengerikan, mayat-mayat di tingkat dao abadi tergantung di bendungan, sisa-sisa mereka tertinggal. Itu benar-benar mengejutkan dan mengerikan. Aku hanya ingin melatih diriku di sisi bendungan ini, dan tidak benar-benar menyeberang. Si Hao menjelaskan lebih lanjut. Dari masa lalu hingga sekarang, seiring dengan munculnya dan kejatuhan era-era besar, makhluk-makhluk yang paling kuat, begitu mereka mencapai akhir jalur kultivasi mereka, semuanya akan ingin menuju ke sana. Itu memang tempat yang bagus. Penguasa wilayah terlarang berseru kagum. Kemudian, dia tertawa, dengan suara yang sedikit dingin, dia berkata, ketika kultivasi seseorang telah mencapai batasnya, berbondong-bondong seperti ngengat menuju api, mengikuti jalan menuju kehancuran mereka sendiri, ini hanya sesuatu yang orang-orang tua yang lelah hidup bersedia lakukan. Anak muda, jangan terlalu ambisius, berkultivasilah dengan benar. Jika kau dapat berkultivasi ke alam abadi sejati, maka kau dapat pergi dan memperoleh sedikit pengalaman. Jika tidak, kau harus berhenti berpikir terlalu banyak. Kata tengkorak kristal itu. Bahkan seseorang sekuat dirinya, meskipun ia telah menuju ke sana, saat itu, ia tidak berani melangkah setengah langkah melewati kolam petir, tidak pernah menuju ke sisi lain bendungan. Itulah sebabnya ketika mengetahui bahwa penguasa wilayah terlarang dapat kembali hidup-hidup, ia menjadi sangat terkejut. Bagaimana dengan ini? Selama kau dapat mengolah alam makhluk tertinggi dengan sempurna, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu formasi transportasi, membawamu ke sana. Penguasa wilayah terlarang itu benar-benar melonggarkan nadanya. Si Hao telah pergi ke sana sebelumnya, tetapi jalan yang diambilnya tidak terbayangkan, tidak mungkin itu dapat ditiru sekarang. Hanya orang tua aneh ini yang memiliki jalan lain yang dapat diambilnya. Aku bahkan ingin membawa anak-anak muda itu ke sana. Wilayah itu memiliki jurang petir, tempat yang sangat baik untuk menempa mereka. Si Hao bergumam. Dirimu sendiri tidak sempurna, tetapi kau masih memiliki suasana hati untuk peduli pada orang lain? Kau harus merenungkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Ketidaksabaran untuk hasil, ketika kecepatan kultivasi seseorang terlalu cepat, itu akan membuat fondasi dao Anda tidak stabil. Penguasa wilayah terlarang dengan kejam menunjukkan kelemahannya. Si Hao menghela nafas. Ini adalah kebenaran. Bahkan Jin Taijun mampu melihat melalui masalah ini, apalagi tipe tokoh hebat yang tak tertandingi ini. Dia selalu memikirkan jalannya sendiri beberapa tahun terakhir ini, bahkan ingin memangkas fondasi daonya, memulai dari awal. Kau punya dua pilihan. Yang pertama adalah terus menggunakan kutukan penghancur abadi untuk memurnikan dirimu yang sebenarnya.
melewati semua rasa sakit dan keputusasaan, perlahan menghapus bahaya tersembunyimu, memurnikan tubuh emas dengan cara ini. Pilihan lainnya adalah memulai dari awal lagi, kata penguasa wilayah terlarang. Di sampingnya, tengkorak kristal itu terkejut. Ia tidak pernah menyangka anak muda ini benar-benar terkena kutukan penghancur abadi, namun ia masih sehat sepenuhnya, bertahan hidup tanpa masalah. Mari kita coba redakan kutukan penghancur abadi terlebih dahulu. Mulai hari ini, aku akan mengasingkan diri. Aku pasti tidak akan keluar dari pengasingan sebelum aku menjadi makhluk tertinggi yang lengkap, kata Si Hao. Ia telah mendengar terlalu banyak rahasia, tukang daging, membesarkan true phoenix seperti ayam, ini terlalu mengejutkan. Prestasi normal sama sekali bukan sesuatu yang istimewa. Kalau begitu masuk saja ke Istana Emas itu. Kali ini, penguasa wilayah terlarang menunjuk ke Istana Emas, menyuruh Si Hao masuk ke dalam, menanggung siksaan mengerikan dari kutukan penghancur abadi. Si Hao menguatkan dirinya. Setiap kali dia masuk ke dalam, dia akan selalu menahan siksaan kutukan penghancur keabadian. Meskipun ini bukan pertama kalinya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Kutukan penghancur keabadian, ini adalah hukuman paling menyakitkan di dunia ini. Begitu kutukan itu meletus, saat memotong dao seseorang, kutukan itu akan membuat seseorang mengalami penderitaan yang tak ada habisnya, baik secara spiritual maupun jasmani. 3 hari kemudian, seluruh tubuh Si Hao dipenuhi keringat, darah mengalir keluar dari tubuhnya juga. Setelah diperiksa lebih dekat, bahkan ada beberapa sisa tulang yang hancur. Sulit untuk membayangkan bagaimana kutukan penghancur keabadian menyiksa seseorang. Bahkan setelah 30 tahun, jenis siksaan ini masih ada, apalagi menjadi semakin menyakitkan. Namun, menurut apa yang dikatakan penguasa wilayah terlarang, ini sangat normal. Semakin lanjut tahapnya, semakin kejam jadinya. Tengkorak kristal itu tampak seperti telah melihat hantu, menatapnya dengan aneh. Ada seseorang yang bisa bertahan tanpa dao mereka terhapus? Apa yang telah kamu pelajari? Penguasa wilayah terlarang bertanya kepadanya. Saya mulai bertanya-tanya apakah ini mungkin metode kultivasi paling kejam di dunia. Mengubah dao seseorang, terus-menerus menghancurkannya, sepertinya kultivasi seseorang akan lumpuh, tetapi pada kenyataannya, itu sedang ditempa seperti logam asli dalam api. Jawab Si Hao. Bahkan penguasa wilayah terlarang itu mengungkapkan ekspresi aneh. Ini justru merupakan metode kuno yang melumpuhkan keterampilan dao. Dia benar-benar tidak bermaksud agar Si Hao mendapatkan pencerahan jenis ini, karena kenyataannya tidak seperti itu. Namun, karena dia sendiri yang mengatakannya, penguasa wilayah terlarang itu menjadi diam, menyuruhnya untuk terus bertahan. Senior, aku ingin bertarung. Ketika aku melihat anak-anak muda yang sedang naik daun di Stone Village bermandikan darah untuk menempa diri mereka, itu membuatku cukup tersentuh juga. Sejak aku meninggalkan Desolate Border, aku sudah lama tidak bertarung tanpa henti, kata Si Hao. Menurutnya, kultivasi pengasingan tidak hanya duduk di sana dalam meditasi, itu juga bisa menjadi pertempuran tanpa akhir, memahami dao melalui perjuangan hidup dan mati. Baiklah, aku akan mengirimmu ke suatu tempat, membuat kau menyaksikan betapa kuatnya klan yang memudar itu, kata penguasa wilayah terlarang itu. Dia membuka jalan, mengirim Si Hao ke dalam kekacauan purba. Ada dunia yang hancur di sana. Meskipun semuanya sudah mati, memanggil jiwa pra mereka masih mungkin. Bertarunglah sepuasnya, kata penguasa wilayah terlarang itu. Ini adalah apa yang telah dia persiapkan sebelumnya untuk Si Hao, tetapi tidak pernah menggunakannya. Sebelum mencapai alam makhluk tertinggi, datang ke sini hanya akan menandakan kematian. Ini adalah medan perang makhluk tertinggi. Bunuh. Si Hao menyerbu masuk. Begitu dia melangkah masuk, dia bertemu dengan semua jenis makhluk, dipaksa untuk bertarung dengan sengit. 10 hari kemudian, Si Hao kembali keluar, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tulang-tulangnya patah dan otot-ototnya patah. Dia jatuh tertelungkup ke tanah, hampir pingsan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya medan perang itu. Aku akan mengasingkan diri untuk merenungkan apa yang telah kupelajari. Aku akan kembali. Si Hao mengucapkan selamat tinggal pada tempat ini. Setelah mengasingkan diri selama setengah tahun, Si Hao memasuki Void God Realm, bertarung di penjara kegelapan. Ini juga merupakan tempat baginya untuk menempa dirinya sendiri. Setelah bertarung untuk waktu yang sangat lama, dia pergi mengasingkan diri lagi untuk memahami metodenya sendiri, merenungkan jalan masa depannya. Begitu saja,
Si Hao memulai kultivasinya yang gila, memeriksa dirinya sendiri melalui pertempuran yang sebenarnya, melalui darah, keterampilan daonnya terus maju.